Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Jadi minggu lalu pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa-apa saja yang akan kita lakukan pada proses pembelajaran analisis laporan keuangan. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar analisis laporan keuangan, di mana rujukan kita pada proses perkuliahan pasti akan menggunakan kontrak perkuliahan, di mana kontrak itu sudah sama-sama kita bahas di pertemuan pertama. Yang kedua RPS yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp mata kuliah kita. Yang ketiga e-book yang sudah juga saya bagikan di grup WhatsApp. Yang ketiga artikel terkait yang minggu lalu juga sudah saya bagikan, dan kemudian Adinda sudah adik-adik sekalian sudah mereviewnya, ya. Jadi dalam materi hari ini terkait dengan konsep dasar analisis laporan keuangan, mahasiswa diharapkan ini mampu 3 hal. Yang pertama itu di mana nanti adik-adik mahasiswa dapat memahami arti, tujuan, fungsi analisis laporan keuangan. Yang kedua, dapat membaca dan menafsirkan laporan keuangan. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan rasio keuangan dalam pengambilan keputusan. Jadi kebetulan PPT ini materi yang sering saya pakai di setiap pertemuan yang membahas tentang analisis laporan keuangan. Kita masuk ke slide kedua. Pertama-tama kita harus memahami apa itu analisis laporan keuangan. Secara sederhana, analisis laporan keuangan di sini bisa diartikan sebagai proses mengidentifikasi hubungan dan tren keuangan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Artinya, kehadiran analisis laporan keuangan di sini kita bisa mengetahui bagaimana sebuah kondisi perusahaan ini. Untuk menilai bagaimana kondisi perusahaan, apakah perusahaan tersebut dalam keadaan sehat atau perusahaan tersebut dalam keadaan kurang baik. Jadi artinya di dalam ilmu keuangan khususnya akuntansi mempunyai juga alat untuk mendeteksi apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, begitu juga dengan ilmu kedokteran. Jadi akuntansi juga mempunyai alat untuk mengecek kondisi kesehatan aktivitas ekonomi yang ada di dalam perusahaan, sehingga bisa terlihat bagaimana kinerja perusahaan. Apakah kinerjanya ini meningkat ataukah kinerja ini menurun. Informasi dari kinerja perusahaan ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan. Apakah dia ingin keputusan yang diambil mengembangkan sebuah produk kah, memperluas lini perusahaan. Jadi ketika perusahaan mengambil sebuah keputusan, informasi dari analisis laporan keuangan menjadi sebuah dasar yang penting untuk keputusan yang diambil oleh para manajer. Sumber utama dari analisis laporan keuangan ini ada 4 komponen. 4 komponen ini yang juga merupakan bagian dari laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan di sini nanti akan menginformasikan tentang aset, harta, aset atau harta, kewajiban dan modal. Gitu. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi nanti di sini menginformasikan tentang beban dan pendapatan. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini akan menginformasikan tentang bagaimana perubahan pada awal periode dan bagaimana perubahan ketika proses aktivitas bisnis itu berjalan di akhir periode. Kemudian laporan arus kas yang akan menginformasikan bagaimana uang itu masuk dan keluar di dalam perusahaan, sehingga ada sebuah informasi di dalam yang bisa dilakukan perbandingan. Kita masuk ke slide selanjutnya terkait dengan tujuan analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu secara teknis dia mempunyai tujuan untuk menilai likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas itu bisa diartikan bagaimana seseorang perusahaan atau manajemen mengukur bagaimana menggunakan aset lancarnya untuk menutupi hutang jangka pendeknya. Yang kedua, mengukur
probabilitasnya. Mengukur probabilitas yang artinya perusahaan ini perlu mengetahui bagaimana menghasilkan laba berdasarkan hasil aktivitas bisnisnya. Apakah itu pembelian kah, bergerak atau jasa, atau penjualan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menilai solvabilitasnya, yaitu bagaimana perusahaan ini menggunakan utang untuk aktivitas bisnisnya. Kemudian selain itu bisa juga digunakan sebagai efisiensi operasional untuk mengetahui bagaimana perusahaan ini dijalankan dan bagaimana sebuah aset itu digunakan untuk menjalankan usahanya. Sehingga tujuan analisis laporan keuangan ini yang keempat ini bisa membantu mengambil keputusan bagi investor, kreditur, dan manajemen. Nah, itu tujuan utama dari analisis laporan keuangan. Sangat penting analisis laporan keuangan bagi perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar pasti akan menggunakan yang namanya metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui dan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu. Kemudian siapa pihak yang membutuhkan analis dari laporan keuangan? Yang pertama, manajemen. Kenapa manajemen dia membutuhkan analisis laporan keuangan? Karena seorang manajer terkait dengan aktivitas bisnisnya, mereka akan membuat sebuah keputusan. Keputusan itu hanya bisa diketahui ketika sudah ada evaluasi kinerja internal. Evaluasi kinerja internal hanya bisa menghasilkan informasi ketika dilakukan analisis terkait dengan laporan keuangan. Selain manajer, investor. Kenapa investor membutuhkan yang namanya analisis laporan keuangan? Karena mereka harus tahu bahwa uang yang mereka titipkan kepada perusahaan, apakah uang ini nanti mempunyai feedback bagi mereka atau keuntungan bagi mereka. Itu tidak ada seorang investor yang ingin menanamkan sebuah modalnya tetapi tidak mendapatkan feedback. Itu sehingga ketika dia melakukan analisis laporan keuangan, ketika dia sudah menjadi seorang investor di dalam, dia akan melakukan analisis untuk mempertimbangkan apakah dia ingin menjual sahamnya yang sudah dia beli sebelumnya, itu kan, ataukah menambah saham yang sudah ada. Itu. Kemudian yang ketiga, kreditur. Nah, ini posisi kreditur, yang namanya kreditur adalah orang yang memberikan hutang. Nah, seorang kreditur tidak akan memberikan kepada seseorang hutang ketika kondisi probabilitasnya itu tidak meningkat dari tahun ke tahun, gitu kan? Karena bisa dianggap bahwa jangan sampai perusahaan tersebut tidak dapat melunasi hutangnya, itu kan? Karena di analisis di rasio probabilitas itu akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan itu akan menghasilkan yang namanya laba. Jadi kalau misalnya dari tren probabilitasnya itu mengalami penurunan, nah pasti kreditur di sini tidak akan mau memberikan pinjaman kepada perusahaan yang lagi membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Kemudian pemerintah. Apa keterkaitan pemerintah dengan analisis laporan keuangan? Nah, di sini terkait dengan kepatuhan perpajakan, karena ada beberapa regulasi di dalam perpajakan bahwa ketika sebuah perusahaan itu mengalami yang namanya defisit, mengalami yang namanya kerugian, maka pemerintah bisa mengambil campur tangan dengan cara membebaskan dia dari persoalan pajak. Gitu. Karena dari bagaimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan yang namanya lini-lini usaha yang ada di berbagai sektor. Kemudian yang terakhir, masyarakat. Mengapa membutuhkan yang namanya analisis laporan keuangan? Salah satu alasannya karena ada kontribusi sosial ekonomi. Artinya di dalam uang-uang yang ada di dalam perusahaan itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap sosialnya dengan cara memberikan CSR atau memberikan menjaga lingkungan, menanam pohon, menjaga ritme kehidupan yang ada di sekitarnya, sehingga dari analisis laporan keuangan ini masyarakat tahu bahwa ternyata uang yang digunakan perusahaan sekian persen digunakan untuk kegiatan sosial, sekian persen digunakan untuk kegiatan lingkungan, sehingga ada feedback yang baik dari masyarakat, keterbukaan masyarakat bahwa perusahaan ini harus bertahan. Itu karena dia tidak hanya menghasilkan keuntungan baginya, tetapi dia juga menjaga alam dan juga membantu masyarakat yang ada di sekitarnya.
Oke, itu tadi 3 pembahasan terkait dengan analisis pengertian dari analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, dan juga pihak-pihak yang membutuhkan analisis laporan keuangan. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan 3 slide ini, apakah ada yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan pada slide berikutnya. Apa ada? Ya, memang pembahasan tentang analisis laporan keuangan itu agak apa namanya, dia punya materi itu, gitu ya. Memang agak. Tapi saya rasa adik-adik semua sudah mempunyai tugas di pertemuan pertama, di mana Adinda apa namanya, tugasnya itu membuat yang namanya rangkuman mata kuliah terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, supaya dalam proses perkuliahan ini apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan, Adinda bisa paham, dan ketika ada sesuatu yang dari bacaan Adinda tidak sesuai, itu bisa disampaikan, kita diskusikan di dalam kelas, gitu ya. Jadi ada yang ingin bertanya sebelum lanjut ke slide selanjutnya? Tidak ya? Ya, saya harap Adinda semua paham ya tentang materi hari ini. Kita ke slide selanjutnya. Apa alat dan teknik analisisnya? Dari di dalam analisis laporan keuangan tetap ada alat yang digunakan. Yang pertama, kita menggunakan analisis horizontal, yang artinya analisis horizontal itu berusaha kita membandingkan antara laporan keuangan dari waktu ke waktu, antara satu, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada perbedaan antara tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4. Gitu. Yang kedua itu analisis tren. Bagaimana kita menganalisis vertikal? Bagaimana kita menganalisis komponen-komponen dalam laporan satu periode? Misalnya kita membandingkan antara komponen laporan perubahan modal, kita bandingkan dengan arus kas, itu. Atau laporan posisi keuangan kita bandingkan dengan perubahan ekuitasnya. Nah, itu. Yang ketiga ini adalah esensi dari analisis rasio keuangan. Ada rasio likuiditas, bisa kita lihat contohnya current rasio, ada solvabilitas, yang contohnya debt to equity, probabilitas ROE dan ROE, kemudian aktivitas, ada TATO. Analisis laporan keuangan secara garis besar itu ada 4, yaitu likuiditas, solvabilitas, probabilitas, dan aktivitas. Ya, saya rasa setiap laporan likuiditas itu sangat banyak alat analisisnya. Kalau misalnya ada bisa lihat di slide ini ini salah satu contoh ketika melakukan analisis rasio keuangan. Oh, tidak tampil ya? Tidak tampil. Kayaknya masalah teknis ini. Nanti materinya saya bagikan ke dalam grup bentuk Excel-nya, di mana di dalam bentuk Excel itu karena ini ada kesalahan, ada teknisnya akan tidak mau tampil, jadi nanti saya akan bagikan di grup. Karena pembahasan dari selanjutnya itu tentang rasio keuangan, gitu ya. Esensi dari rasio keuangan ini terkait dengan konsep dasarnya supaya dia paham bahwa apa itu sebenarnya analisis laporan keuangan. Gitu. Kemudian di slide selanjutnya apa ini? Ini ini alat analisisnya kita sudah lewati tadi. Sekarang contoh penerapan analisisnya. Jadi contoh penerapan analisisnya misalnya kita menghitung ROE-nya 15%, hasil ROE-nya adalah 15% per tahun. Kita bisa mengartikan bahwa pengembalian atas ekuitas pemegang saham itu tinggi terhadap ROE-nya. Kemudian kita lihat dari kadar rasionya di bawah 1%. Ketika kadar rasio menunjukkan di bawah nilai 1, maka ini beresiko.
bagi perusahaan yang mempunyai nilai di bawah 1 kadar rasionya, biasanya investor takut untuk menanamkan modalnya. Itu. Jadi hasil analisis dari sebuah analisis laporan keuangan ini kita bisa tahu apakah dia sehat atau tidak, apakah layak investasi atau tidak. Layak investasi bisa kita lihat dari current rasio, kemudian apakah perusahaan sehat atau tidak bisa dilihat dari ROE-nya. Itu. Oke. Itu. Kemudian terakhir. Ini terakhir. Jadi analisis laporan keuangan ini adalah alat penting dalam memahami kondisi dan kinerja bisnis. Jadi tanpa melewati yang namanya analisis laporan keuangan, sangat susah bagi pelaku bisnis untuk mengetahui bagaimana kinerja dari suatu perusahaannya. Itu. Nah, terakhir ini, kira-kira ini menjadi pertanyaan kepada adik-adik mahasiswa, karena biar bagaimana adik-adik sudah membaca referensi-referensi terkait dengan analisis laporan keuangan, sehingga saya membuat satu pertanyaan refleksi. Kira-kira siapa yang bisa jawab ini? Apakah rasio paling penting bagi seorang investor? Siapa yang bisa menjawab? Apa rasio yang paling penting bagi seorang investor? Ada yang bisa jawab? Kira-kira bagi seorang investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam sebuah perusahaan, kira-kira apa rasio yang perlu mereka perhatikan? Apa? Ada yang bisa jawab? Di antara 4 rasio, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio rasio apa lagi? Operasional, gitu kan? Atau rasio aktivitas, gitu. Di antara 4 itu, rasio apa yang penting bagi seorang investor? Kira ada yang bisa jawab? Itu coba bantu Bapak untuk menjawab pertanyaan refleksi ini sebelum kita mengakhiri proses perkuliahan. Rasio profitabilitas. Betul. Adinda mahasiswa, nama siapa? Dinda Permata. Adinda ini sangat tepat menjawab pertanyaan apa rasio paling penting bagi seorang investor adalah rasio probabilitas. Kenapa rasio probabilitas? Karena rasio probabilitas itu memberikan informasi terkait dengan naik turunnya sebuah laba yang terjadi di dalam aktivitas bisnisnya. Sehingga memang dasar seorang investor itu untuk menanamkan modalnya ketika laba itu mengalami peningkatan dan trennya adalah naik terus, pasti investor tertarik untuk menanamkan modal di situ. Oke. Itu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sesi kedua ini, saya ingin bertanya, apakah ada dari adik-adik sekalian yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini? Cukup satu saja. Kalau ada yang ingin bertanya, ada sesuatu yang belum jelas terkait dengan materi kita pada hari ini, bisa ditanyakan pada sesi ini. Ada? Ya mungkin kita tunggu 1 menit mungkin. Sembari masih pikir-pikir, kira-kira apa pertanyaan yang cocok? Bukan yang cocok ya, apa pertanyaan yang mengganggu adik setelah membaca materi-materi terkait dengan analisis, proses dasar analisis laporan keuangan. Karena biar bagaimana materi-materi dalam bentuk e-book saya sudah bagikan ke dalam grup, dan juga Anda bisa mengakses materi-materi yang lain di media-media yang tersedia saat ini, gitu kan? Karena sudah banyak media download dan lain-lain sebagainya, bahan ajar dan lain sebagainya yang bisa kita akses secara online. Nah, itu kan membuka wawasan kita untuk berpikir dan membaca. Nah, itu ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Silakan Ade. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Jadi apa faktor yang dapat mempengaruhi margin laba kotor dan bersih? Laba bersih.
Oke, jadi terkait dengan apa yang bisa mempengaruhi kenaikan sebuah margin atau sebuah laba sebuah perusahaan itu tergantung dari elemen apa yang dikerjakan oleh perusahaannya. Karena yang namanya sebuah aktivitas bisnis itu dia fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tapi naik dan turunnya itu salah satu pengaruh penting ketika itu dilakukan analisis. Karena kita bisa mengetahui, oh dia mengalami penurunan akibat ada di satu produk. Misalnya kita berbicara soal perusahaan jasa, ada satu produk ini dia tidak laku atau dia kurang laku. Itu hanya bisa diketahui ketika kita melakukan analisis laporan keuangan. Walaupun analisis laporan keuangan itu secara garis besar, secara general garis besar dilakukan, tetapi ketika kita tahu, oh ternyata dia ada mengalami kerugian, maka kerugian yang apa namanya deteksi utamanya kita bisa lihat dari berbagai aktivitas transaksi yang terjadi di belakang. Oh ternyata ada poin di sini di mana dia tidak terlalu laku, sehingga pengambilan keputusan oleh manajer, oh oke, kita buat produk lain atau kita mengalihkan ke produk lain supaya lebih menguntungkan. Itulah fungsi dari analisis laporan keuangan. Karena kalau misalnya kita tahu bahwa oh perusahaan mengalami penurunan laba, dilihat dari laba kotornya dan laba bersihnya. Tetapi ketika kita tidak lakukan analisis, maka pasti kita tidak tahu di mana posisinya sehingga dia mengalami yang namanya penurunan laba. Maka itulah fungsi dari analisis laporan keuangan. Itu ya, adik? Semua bisa paham? Bisa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memperoleh manfaat, khususnya pada pemahaman tentang konsep dasar analisis laporan keuangan. Dan pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang rasio keuangan. Pertemuan ketiga nanti, di mana di situ kita akan memperdalam tentang rasio likuiditas, rasio probabilitas, rasio short probabilitas, dan rasio aktivitas. Nah ini, kalau ini pertemuan kedua ini kita untuk memahami konsep dasar dari laporan keuangan. Nanti pada pertemuan ketiga kita perdalam analisis rasio keuangan. Jadi terima kasih adik-adik sekalian sudah mengikuti proses perkuliahan saya pada hari ini, yaitu pertemuan kedua ini. Nanti kita ketemu di minggu depan. Nah, ketika memang ada sebuah pertanyaan yang muncul di benak adik bisa ketemu sama saya langsung dalam walaupun bukan dalam proses dalam kelas, kita bisa bertemu di luar. Ketika kita bertemu, adik yang mempunyai pertanyaan silakan ditanyakan, diskusikan kepada saya. Nah itu ya. Sehingga pertemuan kedua ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.